sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Dan juga yang punya hajat Allah mudahkan hajat-hajatnya. Amin. Allah juga lunasi hutang-hutangnya. Amin. Subhanahu wa ta'ala ijabah doa-doa kita. Amin. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin. Yang besar, yang kecil, yang sengaja, tidak sengaja, yang di depan orang, yang di belakang orang tersembunyi, yang terlintas dalam pikiran, Amin. yang dulu maupun yang akan datang, semua Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Amin. Serta Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita penjagaan, perlindungan daripada segala musibah zahir maupun batin. Amin. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ala hadhihi niyyat wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa wa syekhuna wa waliduna wa aslafuna salihun ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi alfi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih kasih anugerah kita, dan ini patut dirasakan bahagia Bapak-bapak. Bahagia karena masih Allah izinkan untuk mengingat Allah, dan ini adalah nikmat terbesar. Lebih harus bahagia dibandingkan dengan kalau Bapak dapat hadiah rinso misalnya. Itu harus lebih bahagia dapat hadiah iman ya. Kita sampai terakhir itu pembahasan haji. Terus di halaman 48 nah, 47 sudah ya, 48 sudah, 49 yang mana ya? Saking lama tadi saya. Kemarin minta maaf sakit Pak Waktu satu pertama. Hah? Bapak juga lupa ya? Harusnya kalau sang haji kan pamit aja. 48 kayaknya. Kayaknya sih. Repot ini memang kita ya. Ya namanya juga ya. Ya sebenarnya mah kita baca juga udah habis ini sebenarnya. Tapi ya haji ya Pak, aduh pengen banget padahal mah. Ya niat aja dulu Pak. Amin. Niat aja dulu ya. Kita ini haji itu dengan kalau sekarang kita antar Mario nya ada. Oh assalamualaikum. Minta maaf ya Pak ya. Kemarin masalah. Kapan berangkat Pak? Selasa. Masya Allah. Langsung bandara apa ke Pondok Gede dulu? Langsung bandara ya? Pondok Gede dulu. Oh Tangerang. Masya Allah. Ya bapak-bapak mas sekarang ikut mendoakan, ikut bahagia. Ya semoga suatu saatnya kita yang diberangkatkan. Amin. Berbahagianya saja dulu ya. Dan itu sunnah memang. Sebenarnya kita orang haji itu ya diantar. Ya si halaman 48. Haji itu sebenarnya mudah sih Pak, cuma capek itu aja gitu ya. Teorinya tuh gampang sekali. Nabi itu pokoknya kita nanti mulai itu daripada mikot. Nah, nanti mikotnya bisa beda-beda. Tapi kalau dari Madinah itu biasanya di Bir Ali, Dzulhulaifah. Terus kemudian kalau kita itu dari Indonesia mau kita bahas ihram ini nanti ya. Ihram itu artinya niat. Nah, kalau Bapak ke Madinah dulu, nanti biasanya di Bir Ali ataupun di Dzulhulaifah. Tapi kalau langsung Mekah, nah ini yang terjadi perbedaan pendapat ulama. Kalau saya mah, memang ya,
Jadi terserah. Kalau saya lebih ngambil pendapat hati-hati, mikot atau niatnya itu di atas pesawat gitu. Jadi nggak tunggu sampai di Jeddah dulu, di airport dulu, bukan, tapi di atas pesawat. Karena nanti dikasih tahu di pesawatnya bahwa ini kita akan melewati Ordul Manazil misalnya itu, atau mikot, intinya dia bilang mikot lah gitu ya. Nah itu kalau kita lepasin sama mikotnya bagus. Kalau takut kelewat pun sebelum lewat mikot kita udah niat gitu jadinya. Jadi di pesawat, cuma kan kalau pesawat rame nih Pak, ratusan sekali bawa tuh kan Airbus itu. Jadi kalau semuanya pada mau mandi, ya jelas gak bakal bisa di pesawat semuanya mau mandi ya. Nah, jadi caranya ya pakai pakaian ihramnya sebelum naik pesawat. Nanti ketika udah mau mikot atau ketika mikot di atas pesawat, ini kalau Bapak mau ngikutin yang saya bilang ini sekarang, saya ngambilnya pendapat yang lebih hati-hati gitu maksudnya ya. Itu kalau seandainya tinggal di atas pesawat itu nanti Bapak tinggal lepas aja apanya, bajunya. Kalau Bapak pakai baju, Bapak pakai bajunya dilepas aja, pakai kaos, terus itu pakai kain ihram gitu kan. Terus kalau Bapak pakai celana dalamnya dilepas gitu aja. Jadi nggak perlu pakai baju atau kain ihramnya itu harus di kamar mandi. Jadi dari sebelum naik pesawat itu sudah pakai kain ihram gitu maksudnya. Jadi biar memudahkan nanti kita gitu ya. Lagi kan nggak apa-apa sebenarnya kalau kita niat ihramnya itu sebelum lewat mikot. Yang nggak boleh itu udah lewat mikot belum niat, itu yang nggak boleh. Bapak mau mikot dari sini juga boleh, cuma konsekuensinya lebih lama hal-hal yang diharapkan gitu. Itu konsekuensinya lebih panjang gitu, untuk melakukan hal-hal, untuk dilarang melakukan hal-hal yang diharapkan. Nah ini mikot ihram. Jadi setelah pokoknya udah niat, terus kemudian di Arafah itu malam mestinya kita sunnahnya itu nginep dulu di Mina sebelum tanggal 8 ini hari Tarwiyah. Dari Mina tanggal 8, tanggal 9 Zulhijjah itu wukuf di Arafah setelah zuhur. Nabi itu setelah zuhur. Setelah zuhur di Arafah, wukuf tuh gak ngapa-ngapain Pak. Wukuf itu ya kerjaan Bapak tidur ya kalau misalnya tidur. Tapi saya emang ini kan sampai capek sampai di sono, perjuangan nunggunya bertahun-tahun, tidur ya kerjanya. Ini kayaknya terlalu ini ya. Nah ini terlalu sia-sia ya. Jadi ketika sampai di wukuf, di Arafah, wukuf itu yang penting masuk ke dalam Arafah, terus kemudian sampai maghrib berdoa, nangis, dengar khutbah, ceramah seterusnya sampai maghrib. Maghrib itu Bapak pergi ke Muzdalifah. Jadi Mina, Arafah, Muzdalifah. Malamnya itu Muzdalifah. Gambaran itu gitu. Malamnya nginep di Muzdalifah. Besok paginya itu ke mana khususnya zuhur itu ke Mekah untuk tawaf. Itu tanggal 10 itu paling banyak tuh kerjanya, tanggal 10. Hari raya Idul Adha itu tanggal 10 itu paling banyak kerjanya. Nah makanya sebagian ulama tidak mensunahkan sholat Idul Adha. Tapi kalau mazhab kita, mazhab Syafi'i, tetap kita sunnah sholat Idul Adha. Bagi sholat orang yang haji maksudnya, bagi orang yang haji itu tetap disunahkan sholat Idul Adha. Jadi tanggal 10 itu tawaf, kemudian sa'i, kemudian dia kemudian adalah nyembelih. Nah, setelah menyembelih terus kemudian ke Mina untuk nanti tanggal 11-nya, 12, 13 melontar. Udah gitu aja sebenarnya. Jadi enggak pusing. Bapak dari hukum nih. Terus kemudian wukuf di Arafah 9 itu, malamnya nginep di Muzdalifah, besoknya ke Mekah untuk tawaf, sa'i, terus kemudian nyembelih, cukur di sana boleh, terus boleh cukuran nanti di Mina boleh. Tanggal 10 itu juga ada melontar jumroh di Mina, itu ada. Nanti sekalian melontar jumroh, terus baru menyembelih, baru cukur juga boleh. Pokoknya setelah dari Mekah ke Mina dulu, ke Mina untuk
melontar. Itu melontar pada tanggal 10. Ada nanti melontar 11, itu melontar lagi, 12 melontar lagi, selesai. Mau 13 tambah boleh, 13 melontar lagi. Gitu doang Pak sebenarnya. Jadi prosesinya sebenarnya cuma dari tanggal 9 sampai tanggal 12 atau tanggal 13. Prosesinya itu yang benar-benar haji itu tanggal segitu. Terus orang ngapain lama-lama di sana ya? Ya apanya kan ini satu pertama orangnya banyak banget. Jadi nggak bisa semuanya satu pesawat tanggal 8 semuanya datang, nggak bisa Pak. Makanya datangnya dikit, ini jutaan orang, ini ngebawa jutaan orang, makanya bawanya dikit-dikit itu satu. Kemudian yang kedua, pas udah di sana, itu ya umroh, banyak-banyak umroh, jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan itu harus Pak. Jalan-jalannya menelusuri sejarah Rasul mestinya. Nah, perbanyak umroh, perbanyak ziarah-ziarah itu kalau bisa mah begitu kalau bisa, kan? Jadi 40 hari itu yang paling intinya itu dari tanggal 8 atau 9 lah lebih kurang 9 itu paling utama 9, 10, 11, 12 tapi itu udah bebas belanja kan setelahnya itu ya udah belanja itu kan memang seperti itulah prosesi haji itu sebenarnya singkat sebenarnya cuma beberapa hari cuma ya fisik yang paling banyak itu fisik capek karena jutaan orang ini jadi harus banyak-banyak sabar. Faman farada fihi al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Yang paling susah itu ya, paling susah ya Pak jidal itu berantem. Karena banyak menguras emosi. Namanya jutaan orang mau ke kamar mandi aja bikin emosi Pak. Nunggu kamar mandi, belum orangnya lama lagi, kemudian nanti bau lagi setelahnya masuk. Ini benar-benar dijaga. Fala rafath, nggak boleh berbuat sesuatu yang berbau porno gitu ya, baik penglihatannya, pikirannya, omongannya. Wala fusuq, nggak boleh maksiat. Wala jidal, nggak boleh berantem. Kalau maksiat kayaknya jauh lah kalau maksiat ya. Tapi kalau rafath mungkin melihat cewek-cewek, wah ini dari Cina, dari Jepang, dari Yunani, dari Amerika, gimana enggak? Nah gitu kadang-kadang, apalagi mereka nggak pakai cadar, nggak boleh pakai cadar kan? Jadi kelihatan semuanya. Nah, apalagi pas tawaf, dempet-dempetan, masya Allah, tabarakallah. Ada yang dongkaknya berdiri malah di tawaf, karena terlalu tadi itu kan, udahnya dia jauh dari keluarga, tambah lagi cewek-cewek yang jadi kalau nggak niat ibadah bener-bener dah. Ini ya itu rafath. Fusuk maksiat kayak-kayaknya mah jauh lah kalau maksiat yang terlalu besar, kan? Cuma termasuk gibahnya itu juga maksiat besar, gitu ya. Kemudian jidal ini yang harus sangat dijaga ini. Jidal itu artinya berbantah-bantahan. Tinggi suara, berantem itu nggak boleh sama Allah Subhanahu Wa Taala selama proses khususnya selama proses haji. Pendidikan luar biasa di haji itu ya. Nah rukun itu pokoknya nggak bisa ditinggal. Gimana caranya kalau mau haji itu harus 5 ini, 6 sama tertib. 5 ini harus ini. 1 di halaman 48 Pak ya. 1 yang pertama, gini dong rukun itu ihram pas dari keharamannya. Walaupun Bapak udah pulang ke Indonesia, tetap masih haram. Masih terikat harus sholat ya. Bapak udah nggak mau nih, Bapak nih Imam. Misalnya nih kan, Bapak mau batalin, ya tinggal batalin aja. Itu kalau sholat itu, tinggal Bapak lepas, kabur, selesai sholat, udah nggak sholat lagi. Paham ya Pak ya? Kalau puasa gitu juga. Tadinya dia puasa, kuat segala macam, tapi ngeliat orang tuh enak banget ini es teh manis, warteg lagi macam-macam kan. Bapak mau batalinnya gimana? Ya tinggal makan, selesai, udah nggak puasa lagi. Tapi kalau haji nggak kayak gitu. Bapak udah nyemplung, udah niat, nggak bisa lepas dia, nggak bisa udah saya sumpah ini banyak orang misalnya kan. Saya mau pulang aja, kayak kemarin ada yang ibu-ibu mau pulang ini kan. Untungnya belum dia ihram tuh masih di bandara. Saya mau pulang aja, bikinin apa ya Allah, astagfirullahaladzim kayak apa itu ya hidayah ya. Itu nggak bisa kalau udah niat, udah nyemplung, udah masuk ihram, itu nggak bisa lepas. Kalau nggak bisa lepas, terus gimana caranya? Mau nggak mau harus tawaf juga, sa'i juga,
kalau dia pulang ke Indonesia misalnya tadi, nggak mau tawaf, nggak mau tawaf, atau nggak mau sa'i, atau nggak mau nyukur, dia ke Indonesia tetap pakai pakaian berjahit haram, berjima sama istrinya haram, gitu maksudnya. Ataupun juga dia menutup kepala bagi laki-laki pakai peci, pakai topi haram, walaupun dia udah di Indonesia. Itulah karena nggak bisa lepas. Cara melepaskan keharaman status ihramnya itu satu-satunya dia harus balik lagi ke sana, tawaf, sa'i, cukur. Kalau cukur bisa di mana-mana tempat sih boleh cukur itu. Nah ini yang membedakan haji dengan yang lain. Makanya haji itu ikatannya lebih kuat ya. Pokoknya setelah tawaf, setelah niat, wukuf, tawaf, sa'i, cukur itu harus, gitu ya. Kalau tawaf, kalau niat ketinggalan gak niatnya bapak boleh di Mekah tapi bayar dam karena gak di mikot misalnya gitu ya, tapi masih bisa niat. Wukuf ini yang paling bahaya karena ada tempatnya khusus, waktunya khusus. Ketinggalan wukuf gak jadi haji tapi harus umroh, itu bahayanya ini kan. Gak jadi haji tapi umroh itu yang gak ada wukufnya, tawaf, sa'i, cukur, beres itu doang sebenarnya. Umroh itu cuma gitu doang Pak, tawaf, sa'i, cukur, habis niat ya, tawaf, sa'i, cukur, nggak ada ngapa-ngapainnya. Cuma ya sekalinya tawaf berapa menit, sekalinya sa'i sampai 1 jam kan, hampir 1 jam kadang-kadang. Apalagi kalau yang udah lambat, sekarang enak di atas lantai 3 pakai motor listrik, Allah enak kali, nggak pakai tenaga, nggak pakai membayar 50 real aja kurang lebih, enak kali 50 real ya paling 200.000 lah lebih kurang. Gak apa-apa, 200.000 daripada capek Pak. Enak kan pakai itu sebenarnya ya. Cuman malu lah masih muda, makan bapak kan masih muda ya. Maksudnya kalau pakai motor juga ya. Jadi boleh maksudnya berkendara itu boleh tapi di atas sana. Itu enak kali tuh muter sambil main motor satu yang kedua. Ini karena nggak pernah main motor ya kan, di sana main motoran. Terus kemudian sambil baca doa, Allahu Akbar, sekarang udah nyaman sekali, enak sekali sekarang. Ya Allah. Nah sekarang kita masuk perinciannya. Pokoknya gampang Pak ya. Yang wajib itu niat, wukuf, tawaf, sa'i, cukur. Udah itu yang paling mengikat. Yang lainnya nih, pokoknya melontarnya, nginep di Muzdalifah, nginep di Mina, itu bisa ditinggal. Maknanya bisa ditinggal, hajinya masih sah. Cuma kalau yang wajib-wajib ditinggal seperti melontar jumroh misalnya ditinggal, ya hukumnya dosa karena dia wajib tapi bukan rukun. Jadi kalau di haji ada rukun, ada wajib. Yang rukun itu kalau ditinggal nggak bisa lepas dari ihram. Kalau rukun tuh, kalau wajib ditinggal dosa, bayar dam, tapi hajinya bisa dapat tetap sah. Itu bedanya ya. Nah sekarang kita masuk perinciannya, ihram. Banyak orang yang menyangka ihram itu kain, gitu ya. Padahal itu mah kain ihram, gitu ya. Ihram itu adalah niat. Ihram itu, Pak, iya. Jadi kalau misalnya ini contoh, Bapak nggak bawa kain ihram, misalnya, kan? Tapi Bapak sudah niat, itu namanya ihram. Bapak sudah ihram itu niat takbiratul. Nah itu ihram itu mengharamkan diri dari yang tadinya hal-hal yang tadinya boleh menjadi haram. Itu adalah mengharamkan diri yang dari segala sesuatu yang tadinya boleh sekarang jadi nggak boleh. Itu namanya ihram. Sama kayak sholat takbiratul ihram. Nah ihram itu niat, bukan pakaiannya. Loh Bapak nggak bawa kain ihram, pakai handuk aja boleh? Nggak boleh Pak. Boleh. Atau pakai yang nggak berjahit lah pokoknya, selendang. Nah ini mungkin ini, cuman ini kan bawahnya ada renda-rendanya, ini kan dikit lah. Ya ini nggak nih, ini nggak ada ikatan-ikatannya. Nah ini boleh nih. Ini Bapak jadi kain ihram, nggak jadi masalah. Bukil pun, misalnya nih kan, misalnya bukil, apakah ihramnya jadi nggak sah? Sah. Yang penting niat. Niat itu di mana? Di hati. Itu niatnya itu di hati. Sunnahnya diucap. Cuma
wajibnya di ya tidak ada sebenarnya. Dalam arti saya niat haji, yang penting nanti terpenuhi intinya lafaz hajinya. Oke ya, intinya ihram itu apa Pak? Iya, itu maksudnya bukan kain gitu ya, bukan pakai pakaian ihram, bukan. Itu kainnya, memang identiknya begitu. Yang kedua, waktu niatnya wajib saat awal melakukan talbiyah dalam pelaksanaan haji. Jadi Pak, niat itu harus dilanjutkan, diiringi dengan talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Ya, lafaz niat haji ini nawaitul hajja wa ahramtu bihi, saya niat haji dan berihram dengannya, labbaik Allahumma bihajjah, labbaik Allahumma bihajjah, nawaitul hajjah. Coba Pak, wa ahramtu bihi, labbaik Allahumma bihajjah. Nah, gitu. Pemuda ihram ini. Ayo. Amin. Gitu ya. Itu namanya ihram sebenarnya. Saya niat haji, ihram dengannya, labbaik Allahumma labbaik Allahumma bihajjah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk haji. Itu dalam hati ya, Pak, yang paling utama. Lafaz niat umroh, hajjahnya itu diganti umroh aja. Nawaitul umroh wa ahramtu biha, labbaik Allahumma bi umroh. Diganti-ganti aja, sama ya. Nanti kalau kepada pembimbing tenang aja. Sekarang pada pakai ini airport hajinya. Jadi begini, pakai apa namanya? Enggak tahu lah namanya apa, itu suruh pakai ini. Jadi doanya itu dibimbing sama pembimbingnya. Wah, enak kali itu mutawifnya itu udah pakai begini-gini nih makanya ini ya. Lafaz niat haji dan umroh secara bersamaan. Nah, ini namanya haji qiran. Haji qiran, haji sekali pelaksanaan, haji dan umroh langsung terlaksana. Wah, enak kali ini. Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjah wa umroh. Nah, ini lafaz-lafaz haji, umroh sama ihram haji, ihram umroh, ihram haji dan umroh. Dilihat dari ihramnya ini, haji itu Pak harus sambil umroh. Intinya sih gitu dulu. Haji itu harus sambil umroh. Nah, cuma ada yang umrohnya lebih dulu dari hajinya. Umroh dulu deh, biar nanti habis haji, habis jumroh apa segala macam tanggal 12 itu udah bebas, udah nggak ada kewajiban umroh. Nah, jadi umroh duluan, namanya haji tamattu. Itu yang nomor C, nomor B. Tamattu itu artinya seneng-seneng. Apa seneng? Kenapa seneng? Karena umroh dulu, habis umroh lebih mudah, lebih ringan. Bapak tinggal dari mikot itu, dari kalau udah niat ihram tadi kan di pesawat ataupun di Bir Ali tadi itu, datang ke Mekah nggak perlu keluar dari Mekah kalau umroh Pak. Kecuali untuk mikotnya tadi itu aja niat. Di dalam Mekah sudah tawaf, sa'i, cukur, beres, selesai sudah. Tawaf, sa'i, cukur. Jadi masalah ada. Itu paling ya 2 jam lah kurang lebih lah kan, kurang lebih itu 2 jam. Tawaf, sa'i, cukur, beres selesai kamu. Nah, kalau nunggu haji dulu, kan nunggu wukuf dulu. Setelah haji beres, semuanya udah capek, harus umroh lagi, kan capek kan? Nah, itu namanya haji ifrad. Ifrad itu haji dulu, baru umroh. Tapi capek. Cuma ini cara haji paling afdol menurut mazhab Imam Syafi'i. Kenapa paling afdol? Karena nggak ada dendanya. Kalau tamattu ada dendanya. Paham nggak Pak? Walaupun nggak dosa, tapi wajib bayar denda sampai ekor kambing. Jadi udah rata-rata jamaah Indonesia itu ya kalau nggak tamattu ya qiran, makanya kena denda. Makanya orang haji itu memang kudu nyiapin ekor kambing. Rata-rata itu udah kena itu. Dari sininya, walaupun yang ini nggak dosa, denda yang nggak dosa ya. Jadi ulama memang berbeda pendapat. Kalau Nabi itu hajinya haji apa? Ifrad, tamattu, atau qiran. Nah ini, jumhur mayoritas ulama mengatakan Nabi itu hajinya haji qiran. Jadi sekali haji sekaligus umroh. Nah ini yang paling enak.
nggak perlu 2 kali kerja ini. Sekali haji, Pak, sekali datang ke Mekah itu, wukuf itu langsung sudah dianggap nanti tawaf sa'inya itu sudah dianggap untuk umroh. Sudah dianggap tawaf sa'i cukur itu haji itu umroh sekalian ya. Nah ini tidak ada perkara wajib yang bisa digabung selain ini. Tidak ada 2 perkara wajib yang bisa digabung kecuali ini. Bapak boleh nggak sholat zuhur dan asar sekali melaksanakan? Enak kali itu. Saya jamak apa? Jamak kiron. Lo nggak ada jamak kiron, nggak ada. Jadi sekali sholat 4 rakaat itu saya usolli fardhu zuhri wal asri. Boleh enak kali itu. Zuhur dan asar sekaligus. Nggak bisa, Pak. Batal dua-duanya. Khusus haji dan umroh saja yang bisa. Wajib sama wajib bisa digabung. Ini cuma satu, ini doang dalam fikih, yaitu haji kiron. Bukan haji kiron ini ya, haji kiron. Kiron itu artinya membarengkan antara umroh dengan haji dijadiin satu, di blend jadi satu. Ini paling enak. Tapi kena denda. Tamatu juga sama tamat bil umroh fawastaisara bil haji. Nah, terus kemudian itu udah ya. Jadi ihram umroh itu boleh duluan daripada hajinya, namanya tamatu. Boleh nanti setelahnya, setelah haji namanya ifrad. Boleh digabung jadi satu, namanya qiran. Boleh salah satunya mana. Nah ini yang lebih penting. Haji kan gak tiap hari, Pak. Ihram juga gak tiap hari kita bisa. Belum tentu tiap tahun kita bisa umroh ya. Jadi kalau udah di sana mah, ini diusahakan sunnah-sunnahnya diamalkan. Ini lebih penting kalau menurut saya ini. Karena kalau orang menyempurnakan sunnah, itu yang wajib-wajibnya pasti ke amal. Itu maksudnya. Kan tadi wajibnya cuma dalam hati niat. Saya niat dalam hati saya niat awal berhaja wal umrah wa ahratu bihi ma baik Allah berhaja wa umrah. Misalnya kalau mau haji kiron tadi, udah selesai. Tapi sunnahnya, umrah juga sama ini. Sunnah ihram ketika umrah itu adalah satu Pak ini. Ketika kita ihram niat haji ataupun umroh, sunnahnya memotong kumis atau misai. Misai itu bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Misai itu kumis. Kumis dan merapikan jenggot. Yang punya jenggot gak dihabiskan, tapi dirapiin. Yang agak bertebaran kemana-mana, itu dirapikan. Kumis dicukur. Ini sunnahnya pertama, ya. Ini sebelum ihram, bukan setelah. Kalau udah niat, Pak, udah nggak boleh cukur bulu duluan. Justru karena sebelum niat, cukur dulu kumisnya. Bapak boleh cukur kumis, ambil pendapat cukur kumis yang di atas ini, di atas bibir, itu juga sunnah. Atau dihabiskan langsung semuanya, itu juga sunnah. Kemudian kalau punya jambutnya dirapikan. Yang kedua, mencabut bulu ketiak. Kan kita kan pakai ihram tuh kan, Pak. Malu lah, kadang-kadang saya juga aneh kok ya. Ada orang ihram bulu keteknya kemana-mana. Allahu Akbar. Kan begini kan? Ittiba namanya. Ini kan gak enak kelihatan gini-gini kan? Allahu Akbar ini. Perlulah, ini pakai Ka'bah. Astagfirullahaladzim. Kayaknya kayak kurang gimana gitu ya. Kadang-kadang apalagi yang sering makan bawang, orang India, Pakistan, Masya Allah, keringatnya Allahu Akbar. Karena sering makan bawang itu loh, bombay itu loh, itu gede-gede. Jadi baunya itu waduh. Kan capek ini kan, capek dia. Dalam kumpulan orang besar-besar, Bapak nanti mencium aromanya ya. Tapi kayak gitu nggak boleh komen kita, wala cidala, nggak boleh gitu, nggak boleh Pak. Aduh, ini berat ini kan kadang-kadang. Makanya cabut dulu bulu ketiaknya. Kalau nggak bisa cabut sakit, ya cukur. Kalau nggak bisa bakar, Pak. Kalau nggak bisa. Pokoknya gimana caranya hilang lah itu bulu ketiak ya. Pakai tawas ya, pakai apa gitu ya, perotok bulu terserah lah itu ya. Kemudian potong kuku, itu jelas kaki, tangan, potong kukunya sunnahnya telunjuk dari telunjuk kanan ke tangan kanan Pak, telunjuk terus ke kelingking, habis itu jempol, ibu jari. Ini urutan sunnah potong kuku dari telunjuk terus sampai ke kelingking, ibu jari kanan. Habis itu dari sini dari kelingking kiri sampai ke ibu jari. Jadi gini urutannya.
juga sunnah juga, ada riwayat kelingking dari kanan, paling kanan kelingking, tengah ibu jari, habis itu jari manis, jari telunjuk. Ini jadi seling itu yang kanan. Yang kiri dari kanan juga ibu jari, tengah kelingking, terus kanan lagi telunjuk manis. Itu caranya Pak ya. Jadi ada dua cara, tiga cara. Tapi yang ini dua ini yang paling utama. Gitu ya. Apa ya? Ada sendiri di videonya ya, gitu ya pokoknya. Begitu caranya. Jadi potong kuku juga urutannya ada sunnahnya. Bapak nanti kalau potong kuku Jumatan, potong kuku juga untuk haji, umroh, atau untuk ihram ini, nah itu caranya kayak gitu, dipotong dulu kalau panjang. Jadi kalau bisa mah nggak usah potong kuku dari Indonesia. Nanti sebelum ihram, sebelum niat ihram maksudnya, Bapak potong kuku dulu biar dapat sunnah ini maksudnya. Ya, kecuali kalau di pesawat repot ya sebelum naik pesawat lah gitu kan. Masa iya di pesawat ngapain Pak? Sunnah ini kan nggak enak nyambung bulu ketiak orang. Ngarang ini. Terus kemudian selanjutnya, nah apa ini? Mencukur bulu kemaluan ini jelas nggak bisa, ini susah Pak. Karena di pesawat ngalirnya itu untuknya kan nggak enak di bawah bulu-bulu di tandas atau di toilet nggak mungkin ini ya Pak ya. Nah jadi makanya kalau ini mah di rumah aja kalau memang kira-kira ihramnya itu dari atas pesawat. Di airport juga repot, airport Jeddah juga repot untuk mau mengamalkan ini gitu kan. Jadi lebih baik sebelum naik pesawat. Keempat sunnah ini tidak disunahkan bagi orang yang akan melakukan kurban pada hari raya Idul Adha. Kata Nabi ya idza ra'aitum hilalan hijjah wa arada an yudhi, apabila salah seorang kalian melihat idza ra'a ahadukum hilalan hijjah, apabila salah seorang kalian melihat bulan hilal tanggal 1 Zulhijjah wa arada an yudhi, kemudian dia ingin berkurban pada tanggal 10, maka fala yamassanna syai'an min sya'ri wala dhufri, jangan diambil, jangan dihilangkan, jangan dipotong bulu dan kukunya dari tanggal 1 Zulhijjah, enggak dihilangkan. Kayak kita nanti bapak-bapak baik yang kurbannya patungan atau yang kurbannya sendiri-sendiri. Nah ini nanti tanggal 1 Zulhijjah, sebelum 1 Zulhijjah, berarti hari apa Bapak? Sebentar saya cek biar ingat ya. 19 hari Senin hari Selasa malam. Bukan, malam Selasa, Senin malam Selasa itu insya Allah kemungkinan sudah 1 Zulhijjah. Tapi kalau hilal yang terlihat di Ahad malam Senin, berarti dia Bapak potong kukunya, bulu-buluannya dihilangkan itu ya malam Senin itu. Jadi tergantung pengumuman pemerintah ya. Kalau pemerintah mengumumkan 1 Zulhijjahnya itu hari Selasa, berarti hari malam Senin itu kita potong kuku, cukur kumis, bulu ketiak dihilangkan, bulu kemaluan dihilangkan, karena 10 hari Pak, gitu ya. Jadi nggak terlalu lebat-lebat amat lah. Tapi kalau misalnya nggak dihilangkan, nanti selama 10 hari itu agak mengganggu gitu ya. Paling nanti ini yang sulit di saya. Terus yang paling berat itu saya ini kumis, rasa risih gitu. Nggak biasa punya kumis tuh rasa risih gitu kalau saya itu ya. Jadi 10 hari itu ya mau nggak mau, karena kita niat kurban, jadinya walaupun duitnya belum ada ya, pokoknya udah niat kurban pokoknya kan, ya jangan cukur, siapa tahu nanti ada duitnya nanti tanggal 10 Zulhijjah kan kita nggak tahu ada duitnya apa enggak kan. Yang penting niat dulu, yang sudah niat Bapak, maka jangan dicukur kumis dan bulunya dan kukunya juga jangan dipotong. Nah kita juga begitu nanti untuk untuk ihram sebelum itu tidak dianjurkan kalau dia kurban dari tanggal 1 Zulhijjah. Kemudian mandi, niat sunnah ihram walaupun lagi haid, sunnah mandi. Nawaitul ghusla li sunnatil ihram. Saya niat mandi, nggak pakai bahasa Arab nggak apa-apa. Saya niat mandi untuk sunnah ihram.
Wah, di situ boleh pakai sabun, sampo, nggak masalah. Belum niat soalnya, belum masuk ke dalam ihram. Di situ mandi semandi-mandinya seperti Bapak ingin berjumpa dengan Allah. Ingin ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, ya begitulah mandi, sunat mandinya ya. Terus kemudian untuk laki-laki sunnahnya memakai kain bawahan dan atasan yang baru. Sunnahnya yang baru dan berwarna putih. Ya kita pernah umroh berkali-kali. Kita masih nyimpan kain ihramnya. Saya mau pakai yang lama aja. Boleh ya, boleh. Tapi sunnahnya baru sunnahnya ya. Dan jenis kainnya nggak ditentukan. Kainnya kain apa aja. Kain ihram yang kita sekarang pakai itu karena enak tebel, terus kemudian bahan handuk, jadi gampang menyerap keringat. Tapi Bapak mau pakai bahan sarung, boleh, bahan katun silakan. Yang penting hati-hati jangan tembus pandang. Yang penting ya. Dan sunnahnya putih. Berarti kalau Bapak mau pakai hijau misalnya, ya silakan aja kalau mau jadi bahan perhatian mah. Misalnya kan, bendera partai ini karena terlalu ini kan, saking pengen ngedoain partainya biar menang ya pakai bendera partai dia kan, nggak apa-apa, dia silakan. Itu enggak, itu sunnah. Pakai putih itu sunnah, bukan wajib. Pakai putih itu ya. Kainnya pun juga itu sunnah. Tapi kalau yang penting tidak berjahit, itu aja yang penting. Jenis kainnya itu ya kita pakai yang sekarang itu nggak masalah. Dua sunnahnya atau anjurannya bawah dan atas. Tapi kalau ada orang pakai bawahan doang, udah salah. Jadi makanya Bapak jangan heran kalau misalnya ada orang pakai kain ihram itu cuma sarungan doang, atasannya banyak polos misalnya. Emang nggak wajib, yang wajib tutup aurat. Itu aja yang penting ya. Nah terus pakai kain ihramnya. Nah kalau saya Pak diajarin Syekh Nuruddin ya, begini Pak pakainya ini. Kemarin saya pernah ngajarin kan ke Bapak ya, pernah ya, kan? Nah ini kalau dari Syekh itu kita pakainya biar enak kayak kain sarung. Nah kalau nggak ngertinya begini doang nih Pak, ini doang nih kan gini doang nih misalnya kan. Nah ini nggak leluasa, terus kemudian takut. Nah ini nggak leluasa, dia nggak leluasa, gitu ya. Tapi kalau dia sempit, tapi kalau dia kecil, kayak gini doang sih boleh, itu jadi masalah kayak sarung. Tapi bukan begini. Kalau saya ngajarinnya dulu itu dijadiin sarung. Jadi ini kan nggak berjahit, ini kan copot begini nih. Nah ini kita kumpulin dulu ini dua ini dilipat dalamnya nih. Ini nih Pak. Nah ini jadi sarung ini. Ya kunci kayak gini. Ya, kalau saya pakainya ya jadi sarung, biasa kayak jadi sarung. Jadi nanti kalau masukin sini kayak gini. Nah ini kan sarung. Kayak gini Pak. Kalau udah jadi sarung, udah bebas nggak Pak? Walaupun begini, dia nggak bakal kebuka. Walaupun gini-gini nggak bakal kebuka. Tapi kalau yang kayak tadi, kalau gini set kan nggak enak gitu ya. Ini kalau bagus. Nah ini untuk kain bawahnya. Kalau atasnya mah bebas kalau atasnya ya. Kalau atasnya, tapi begini Pak, Bapak jangan salah bahwa ittiba atau membuka ini itu sebenarnya pas tawaf doang. Setelah tawaf dan sa'i dalam bahasa Syafi'i dan sa'i, tawaf dan sa'i ini nih, kayak gini kan. Ini bukan sepanjang haji begini Pak. Orang kalau foto haji itu kayaknya nggak abdol gitu kalau nggak ngeliatin bahunya. Padahal udah Pak. Kalau sudah selesai tawaf, sa'i udah sunnahnya kita tetap ditutup. Apalagi pas sholat. Pas sholat itu ditutup. Pas sholat karena makruh kita membuka begini, makruh kebuka. Nah ini banyak yang nggak pahamnya itu di sana. Padahal sunnahnya ditutup kalau sholat itu. Yang sunnah dibuka ketika tawaf yang ada sa'inya itu aja. Begini maksudnya. Nah kayak gini, dibuka begini ya. Itu ketika tawaf. Setelah itu begini tutup terus. Jadi sebelum tawaf pun juga ditutup aja begini memang. Gini, ini boleh kayak terserah. Yang penting pokoknya dua bahunya tutup. Sama hati-hati sama ini pusatnya ya, hati-hati ya. Ini pakai kain ihram yang bawah tadi itu di atas pusat. Takutnya ini kebuka set. Nah, jadinya nanti auratnya kebuka. Kan waktu tawaf harus tertutup aurat. Sama kayak sholat. Tawaf itu seperti sholat. Nah, nggak boleh kena najis, nggak boleh harus punya wudu, harus tutup aurat. Nah, ini makanya tadi pakainya di ke atasin. Karena ini melorot ya, jalan kan, melorot. Pakai gesper.
gesper lagi bapaknya, gesper haji itu yang putih, yang hijau, apalah macam-macam. Pakai gesper biasanya juga boleh kalau gesper. Terus ya Pak, kayak gitu caranya ya. Namanya rida. Jadi ada izar yang bawah, izar itu kain yang di bawah, pengganti sarung, sama ini yang kain di atas ini namanya rida. Atasnya namanya rida. Terus kemudian mana tadi? Untuk perempuan, sunahnya memakai pakaian putih secara sempurna ya. Ibu pakai mukena ya. Ibu-ibu mah nggak apa-apa pakaian berjahit. Kalau nggak berjahit, waduh, gawat Pak, ibu-ibu ini kan melorot semua, nggak jadi haji bapak ini kan. Jadi itu hajah. Terus kemudian memakai minyak wangi di badan, bukan di kain ihram. Sebelum niat ihram kan udah mandi. Nah ini pakai minyak wangi, banyak-banyak nggak apa-apa. Kan belum niat, pakai minyak wangi dulu. Ketiaknya apa segala mau pakai deodoran macam-macam semua di. Oh Nabi itu semuanya Pak. Kepalanya pun juga pakai minyak wangi, pakai ini juga pakai lipat. Jadi biar rambut gak rontok, gel. Nah pakai gel Nabi itu. Kalau kita yang kayak pakai Gatsby atau apa, pakai wax seperti itu, biar rambut tuh gak gampang rontok. Nah ini badan kasih minyak wangi banyak-banyak, bagus jadinya. Jadi kita mau ketemu Allah tuh gak bau ketek gitu ya, jadi gak enak ya. Paling afdal itu minyak misik yang dicampur sedikit air mawar. Waduh ini. Dan misiknya ya misik yang agak mahal Pak ya. Ini misik itu asalnya, misik itu adalah darah kijang asalnya. Yang mahal itu misik yang asal itu dari darah kijang. Kalau sekarang ya misik-misikan lah. Kemudian memakai sendal, sunnah slipper, sendal. Karena kalau sepatu dia akan menutup tumit. Nah ini haram. Kalau sendal nggak apa. Sendal yang tidak menutup tumit. Jadi sendal jepit itu enaknya. Apalagi kalau untuk sa'i, lantai keramik kan dingin dan capek lagi. Jadi kadang-kadang sampai kaki itu masuk ke tulang, sak ininya, pegelnya itu masuk ke tulang. Pakai sendal aja Pak, sendal jepit swallow, sendal jepit apalah yang sendal jepit itu enak gitu. Jadinya kita nggak terlalu dingin gitu ya. Itu sendal. Orang itu zaman haji, kalau kehilangan sendal Pak, hati-hati Pak. Kehilangan sendal musim panas sekarang melepuh Pak kaki. Jamaah haji itu kemarin habis saya itu foto ininya ke kakinya melepuh gitu semuanya itu. Gara-gara kehilangan sendal. Padahal kan kita beli sendal memang sebenarnya. Beli sendal di sana itu 10 real. Sendal jelek aja udah 40.000 gitu kan namanya orang. Sholat 2 rakaat ihram. Sebelum niat ini Pak ya. Sebelum niat, ini jadi sebelum niat tuh rangkaiannya sunah-sunahnya ini. Sholat sunnah ihram, bacanya kuliah kulhu. Masya Allah, ini 2 surat nih. Kemarin saya lagi ngobrol di majelis di rumah, kuliah kulhu ini. Sebelum ihram pun juga kuliah kulhu. Wah, ini kuliah kulhu ini pasangan abadi. Kuliah kulhu, ya, sholat sunnah. Usolli sunnatal ihram. Saya niat sholat sunnah ihram. Terus kemudian baru melafazkan niat. Jadi setelah sholat baru melafazkan niat dan talbiyah pertama kali dengan suara perlahan. Sunnahnya dilafaz, wajibnya dalam hati. Itulah wajibnya ya. Sunnahnya dilafaz. Nah, dan kalau melafazkan niat umroh haji ini sepakat ulama, nggak ada yang bilang bid'ah. Dan kalau kita bilang usolli, nawaitul wudu'a, bid'ah itu nggak ada dari Nabi itu kan. Tapi kalau haji umroh memang dari Nabi. Memang Nabi itu mengucap gitu ya, labbaik Allahumma bihajjah itu memang diucap Nabi itu. Dan kencang lagi kedengeran. Nah, jadi nggak ada yang komplain kalau niat haji umroh. Nah kita, mazhab kita kenapa usolli dan sebagainya, mengkias dengan haji umroh. Jadi dikiaskan dengan sholat kepada sholat, wudu dan semuanya ya. Kemudian melafazkan dan menghadirkan niat ketika awal melakukan perjalanan ke Mekah dari miqat dalam keadaan menghadap kiblat. Nah, jadi gini Pak, kapan niatnya itu yang sunnah, yang afdal? Beberapa pendapat ulama, karena yang namanya sahabat kan ini ngeriung, tau ngeriung apa? Mau merubung gitu ya. Ketika Nabi melakukan proses haji itu, sahabat ada yang melihat oh Nabi niatnya waktu pas lagi habis sholat. Ketika Nabi naik unta mulai bergerak, Nabi
Nabi niat. Oh, kata sahabat yang lain, Nabi niatnya waktu pas mulai bergerak. Nah, kayak gitu, beda-beda. Karena sesuai dengan yang mereka lihat, gitu kan? Nah, maka setelah sholat niat. Nanti di atas bis pas mau gerak, bapak ngadep kiblat niat lagi. Gitu maksudnya ya. Itu sunah-sunahnya, ini sunah-sunah semuanya kita amali. Kemudian mengucapkan dan niat Allahumma mahili. Nah, ini penting, penting Pak. Walaupun ini sunnah, tapi ini sebagai cover. Begini Pak, kita kan nggak tahu ya, rangkaian haji tadi kan lumayan panjang, khususnya 9-10 lah, itu yang paling capek gitu ya. Dari 9, 10, 9 itu di wukuf tadi kan, malamnya di Muzdalifah, pulang 10-nya terus kemudian ke Mekah, tawaf, sa'i, kemudian ke Mina lagi untuk melontar jamroh tanggal 10, kemudian cukur, dan juga itu terakhir untuk pakai kain ihram lah kalau kita itu hanya 9, 10, 11, 12, 13 itu udah nggak pakai kain ihram, nggak apa-apa, yang penting sudah cukur. Yang udah cukur, udah nyembelih, udah tanggal 11, 12, 13 ya, bapak nginep di Mina dan melontar jamrohnya udah nggak pakai kain ihram, nggak masalah, gitu ya, karena kebebasan ihramnya sudah lepas sebagian, namanya tahallul awal. Nanti kita akan bahas itu. Cuma begini maksud saya, kita kan nggak tahu nih selama perjalanan capek dan sebagainya tadi, bisa jadi sakit, gitu kan? Bisa jadi ada kendala di perjalanan, nggak bisa melanjutkan perjalanan. Terus gimana ini? Kalau bapak niatnya niat biasa, saya ulang, ini penting. Misalnya gini, saya misalnya niat haji di Mikot atau tadi di atas pesawat, ya kan? Niatnya haji dan umroh digabung, kirot, terus langsung wukuf. Niatnya niat biasa, nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima labbaik Allahumma hajjan wa umrah. Terus setelah sampai di Arafah wukuf ternyata saya sakit dan dokter bilang nggak bisa, harus dirawat. Ini bahaya, Ustaz. Mau apa kita? Gimana caranya? Secara hukum fikih, kalau niatnya niat biasa kayak tadi, nawaitul hajja wal umrah, maka ini Pak ya, bapak saya tetap harus tawaf dan sa'i untuk melepaskan keihraman saya. Gitu ceritanya ini. Jadi repot Pak, lagi sakit tetap harus tawaf dan sa'i dan cukur. Tapi kalau niat ini nih, yang terakhir Bapak baca, Allahumma mahilli haitsu habastani. Ketika niat, waktu niat, labbaik Allahumma bihajjah, labbaik Allahumma bihajjin. Terakhir kan tadi, nawaitul hajja wa rabbi labbaik Allahumma bihajjah. Sudah. Allahumma asdoa, Allahumma mahilli haitsu habastani. Doanya, ya Allah, saya niat tahallul kalau Engkau cegah saya untuk melanjutkan ibadah ini. Kalau sudah niat kayak gini, ketika sakit, ketika tercegah sama pihak imigrasi, kepolisian, apalah masalah-masalah yang nggak bisa lanjut, bapak langsung cukur di tempat, nggak perlu tawaf dan sa'i. Enak jadinya untuk melepaskan keharuman ini, karena sudah akad dulu dengan Allah. Ya Allah, saya niat tahallulnya di tempat di mana tempat Engkau cegah saya. Allahumma mahilli haitsu habastani. Jadi ini dibacanya setelah niat. Nah itu dia, mutawibnya ngerti enggak itu masalahnya. Kan namanya apa? Aki-aki. Itu maksudnya kan kita nggak tahu ini kan kelanjutannya. Tiba-tiba sesak napas apa, suruh tawaf lagi, suruh sa'i lagi, mana jadinya selama sakit dia dalam keadaan ihram, nggak bisa lepas. Karena kaidahnya tadi gitu Pak, haji itu kalau udah niat keikat, umrah juga sama, kalau udah niat keikat maka harus menyempurnakan tawaf dan sa'inya. Tetap harus ke Masjidil Haram juga, nah ini susah. Nah tapi kalau udah baca ini enak. Di mana di rumah sakit dah cukur, niat untuk tahallul cukur, nggak perlu tawaf, nggak perlu sa'i. Tinggal dia menyempurnakannya pakai dam itu Mbak ya, kambing yang minum atau buah.
puasa. Nah itu intinya gitulah ya Pak ya. Jadi ini penting yang terakhir itu Allahumma mahili haitsan, dan ini jarang ya kalau dia nawaitul hajjah, nawaitul umrah, wa ahramtu biha, labbaik Allahumma bi umrah, labbaik Allahumma mahili haitsu habastani. Nyaman kalau udah kayak gitu ya, baru labbaik Allahumma labbaik, begitu Pak ceritanya. Soalnya Pak ya, banyak kali lebar kali tinggi dia namanya ihram. Ya ada pertanyaan nggak masuk sini? Kalau nggak ada alhamdulillah sih. Ya berarti Bapak paham. Ya boleh tentang ini boleh di luar kajian ini boleh ya. Silakan Pak Demi. Lupa ya Pak. Ini lagi niat tadi makanya yang Allah menghilangkan seandainya memang tidak melakukan hukum apakah sah hajinya? Kalau nggak melakukan tidak hukum, misalnya udah tertahan tidak sempat melakukan hukum udah misalnya. ya jatuhnya bukan haji Pak, karena haji harus hukum. Karena dia tertahan nanti namanya muhsor, orang yang tercegah untuk melakukan hukum namanya muhsor. Nah itu tadi ketika dia muhsor sudah membaca Allahumma mahili haitsu habastani, dia langsung tahalul di tempat. Itu aja, tapi nggak jadi haji. Hajinya ya nggak jadi gitu kan. Tapi kalau dia nggak niat Allahumma mahili haitsu habastani tadi, maka dia tetap walaupun tercegah di saat itu dia ketinggalan wudhu nih, waktu wudhu udah habis, dia harus tetap ke Mekah, ke Masjidil Haram untuk tawaf dan sa'i. Itu maksudnya repotnya itu agak repot di sana jadinya gitu kan. Kalau udah tercegah, makanya penting nih tambahan Kalau tawafnya dilakukan setelah dia selesai urusannya itu bisa. Kalau tawaf sa'i tidak terikat dengan waktu, makanya dari saya bilang walaupun Bapak udah ke Indonesia nih, gitu kan, tapi belum tawaf, belum sa'i, belum cukur, Bapak tetap bisa ke sana untuk melaksanakan tawaf sa'i dan cukur untuk melepaskan keharaman tadi. Tapi kalau nggak baca niat ini berarti haram terus kan? Iya benar, masih haram terus, masih muhrim terus, masih ihram terus. Benar. Kalau nggak baca niat ini, dia nggak bisa langsung cukur doang, nggak bisa. Tetap harus tawaf sa'i untuk melepaskan keihramannya. Betul? Ya. Sa'i dengan posisi dengan ijma itu ada pendapat. Ditutup. Iya memang. Itu mazhab lain, mazhab Syafi'i tetap sunnahnya dibuka. Saya sampai dikomplain sama orang Arab. Saya dikomplain sama orang Arab kemarin itu waktu tawaf kan memang pada dibuka Pak. Koman sa'i, mereka kan ikut fatwa Saudi. Saudi kan mazhabnya Hambali Pak. Jadi kalau Saudi memang sunnahnya ditutup begini. Ini seperti biasa, jadi udah nggak dibuka. Jadi ketika saya buka begini, tiba begini, ini kan dalam sa'i orang Arab kasih tahu. Maksudnya bilang ini tutup, ini ada khas di tawaf, ini khusus untuk tawaf. Sa'i udah nggak lagi kata dia. Saya bilang lah, indana madzhab Syafi'i, indana Syafi'iyah yusan al-ittiba. Tetap disunahkan kita membuka ini fisa'i qiyasan ala tawaf, karena dikiaskan oleh tawaf. Saya bilang dalam kitab Minhajul Thalibin Imam Nawawi yang berpendapat. Saya bilang gitu aja kan. Dia orang yang nggak pernah ngaji loh gitu kan. Mampu saya sudah kita kan nggak mau berdebat, nggak boleh berdebat. Ini yang susah, saya bilang dari berdebat itu yang susah. Paling udah disalah-salahin. Lewat apa namanya rukun Yamani yang kedua. Rukun Yamani kan ada rukun Syami, Iraqi. Ini ada Hajar Aswad, Syami, Iraqi, Yamani. Itu Yamani itu yang sebelum apa namanya sebelum Hajar Aswad, sebelum ini kan Ka'bah memang kota. Nah ini pondasi-pondasinya, pojok-pojoknya, sudut-sudutnya kan sunnah untuk kita mengusap juga rukun Yamani yang ada di sebelum Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad di sini. Nah ini kotak yang pojok yang sebelah sini itu dibuka ininya kiswahnya kan ada bolong, itu memang sudah diusap. Kalau dekat, kalau jauh, kita ada isyarat istilah namanya dalam madzhab Syafi'i lagi. Mereka enggak. Kalau dekat ya usap. Kalau hanya Aswad ya sunnah, memang semua ulama sunnah mensunahkan kita sebelum ketika nggak bisa nyium dari jauh kita isyarat.
Tapi kalau istilah kalau rukun yamani tidak. Tapi mazhab Syafi'i sunnah. Ya saya sampaikan juga, dia juga komplain. Jadi kan kita nggak mau jidal ya. Pokoknya saya bilang ini pendapat imam dan mazhab Syafi'i, selesai masalah. Kita dalam indah Syafi'i disunahkan untuk istilah juga rukun yamani itu. Kiasan ala hajar aswad, dikias. Kita ini mazhab Syafi'i ada kias-kiasnya. Kalau misalnya nggak setuju ya nggak masalah, ya kan ada juga perbedaan pendapat. Cuma kadang ini yang bikin emosi itu kadang-kadang jidal itu kalau sampai ngotot. Cuma kalau udah dikasih tahu, ya bapak masalahnya ngerti nggak masalah? Itu aja masalahnya. Bapak nah aja lah bapak kan ya kan. Kalau nggak ngerti ya naamin aja lah gitu ya. Tapi sunnah Pak, benar. Jadi Pak Dami itu memang pengalaman pasti. Kalau misalnya kita buka begini waktu sa'i, orang pasti nggak yang ngelihat itu negur biasanya, ada yang menegur. Nah, negur itu bapak bilang aja indah Syafi'iyah, menurut mazhab Syafi'i ini sunnah tetap. Ini kan masalah, itu kan khilafiyah, perbedaan pendapat. Menurut kita sunnah, jadi karena dikias. Ya Pak, jelas? Kalau bawa tas pada saat haji gitu Pak, bawa atau bawa tas isi misal peralatan ada obat, ada minum. Ya, tas itu nggak masalah kalau tas, karena dia tidak meliputi badan. Yang meliputi itu bukan hanya berjahit. Yang nggak mau itu bukan hanya pakaian berjahit, tapi yang meliputi satu bahagian badan yang tertutup, yang terlingkari. Nah ini kalau tas itu tidak melingkari badan, mana yang terlingkari itu nggak terlingkari, ya sama kayak pakai jam tangan ya seperti itu. Tapi bagusnya sebagai ulama mengharapkan, jadi lepas. Kalau pakai tas juga tasnya yang sempak, begitulah. Minum obat boleh berarti? Boleh, nggak masalah. Minum ya boleh, minum obat, makan ya boleh. Ini kayak sholat aja sambil ngemil lah, baik Allahumma la boleh gitu ya, sambil saya sambil ngemil, sukrok lagi ngemilnya. Oh, beres. Ya, jelas ya Pak. Ya, Pak Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Habib Amri yang memuliakan, pembahasan mengenai haji dan umroh ini membuat kami bertabaruk dalam majelis ini agar kita semua bisa Allah panggil. Amin. Kemudian masuk pertanyaan. Yang pertama adalah ketika pemberangkatan atau ketika kita berada di pesawat, lalu itu kan kita melewati beberapa waktu sholat dulu. Ini mungkin kaitannya dengan sholat di atas kendaraan. Nah, di kalangan rombongan umroh atau rombongan haji itu kami melihat bahwasanya mereka sholat tidak di atas pesawat gitu ya. Nah, kalau menurut mazhab Syafi'i sholat di atas kendaraan itu kan untuk dihormatil waktu dan kemudian nanti ketika sampai harus diulangi lagi seperti itu. Nah, apakah dalam kondisi tersebut ketika sampai di Arab Saudi apakah harus diulangi lagi sholatnya atau tidak? Seperti itu. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, ini kan proses ibadah umroh atau ibadah haji ini kan proses manasik ya. Artinya proses yang panjang. Dan sehingga setiap orang harus mengetahui ilmu di dalam pelaksanaan haji dan umroh itu. Betul. Nah, kalau kita di dalam sholat fardu untuk menyempurnakan kekurangannya kan kita bisa sholat sunnah, baik itu sholat sunnah qabliyah maupun ba'diyah. Nah, di dalam ibadah haji dan umroh apabila kita terdapat kekurangan, bagaimana cara menyempurnakannya? Apakah ada ibadah-ibadah tertentu yang bisa digunakan untuk menyempurnakan kekurangan? Ya, yang pertama benar ini Pak, penting sepenting-pentingnya sholat. Sholat itu lebih penting daripada haji dan umroh, karena nggak mampu kalau sholat. Nah maka saya kemarin itu di grup travel, kan namanya travel kita nggak kenal orang-orangnya, tapi kita kasihan. Jadi ini penting, orang kadang hanya paham sholat aja semampunya, titik, gitu doang. Akhirnya di atas pesawat sholat, benar sudah, waktu sholat
tetap di atas pesawat sholat, benar. Tapi wajib diulangi. Ini penting ini, karena sepakat ulama, sepakat ya, tidak boleh sholat fardu di atas kendaraan. Nggak boleh, kecuali bisa dilakukan secara sempurna. Berdiri, ruku, sujud, kan kita nggak bisa sebenarnya, cuma karena kondisinya. Kalau nggak bisa tuh karena sakit, baru dibilang nggak bisa, ya Pak ya. Tapi berdiri, duduk, ruku, sujud, bisa nggak Pak sebenarnya? Sebenarnya bisa, cuma karena di atas kendaraan aja jadi nggak bisa. Ini tetap harus diulang karena tidak sempurna syarat dan rukunnya. Ini penting, ini harus diulang, harus diulang ya. Kalau di Saudi Airlines biasanya ada musola kecil di belakang, tapi ya ratusan orang, nggak mungkin semuanya sholat di musola pesawat sekecil itu, Pak. Nah maka nggak apa-apa sholat di atas kendaraan, tapi diulang. Saya itu paling bawel itu. Waktu berangkat diulang saya untuk meyakinkan gitu, kita tambahkan dalil referensinya kan, biar orang lebih yakin gitu. Kadang kita kasih tahu doang suruh ulang, tapi dia agama Islam itu kan mudah. Ya kan itu menurut Bapak, maksudnya kan kita menurut ketentuan hukumnya belum tentu. Jangan gara-gara agama ini mudah akhirnya dimudah-mudahkan. Enggak begitu. Ya tetap mudahnya itu kemudahannya kita bisa sholat di atas pesawat, tapi nanti ketika sampai itu diulang kembali karena belum sempurna. Karena tadi sepakat ulama tidak boleh sholat di atas kendaraan selama sehat. Gitu Pak ceritanya. Ya ini penting Pak ya. Jadi Bapak kalau nanti Bapak Mario ya kalau bisa diingatkan teman-teman kita untuk mengulang kembali sholat. Masalah nanti ternyata misalnya nggak mau, ya itu udah terpulang urusan masing-masing. Cuman yang jelas kalau dosa ya tahu sendiri itu mah. Yang penting kita sudah kasih tahu ini nahi mungkar ini penting sekali. Masa iya haji umroh tapi sholatnya nggak sah, ini ya nggak benar ya kan. Terus yang kedua pertanyaannya, kalau haji atau umroh wajib kita ini tidak sempurna atau ada kekurangan-kekurangan, maka dilihat sama seperti ibadah lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman kepada para malaikat, setelah seseorang sholat fardu, maka Allah tanya kepada para malaikat, hal li'abdi min tatawwu, ada hambaku punya sholat sunnah nggak? Maka kalau ada ya Allah, maka yang sholat sunnah itu digunakan untuk menyempurnakan sholat fardu. Nah di dalam bahasa hadis itu wa kadzalika, begitu pula semua perkara-perkara wajib itu disempurnakannya pakai perkara sunnah. Maka dalam kitab syarah-syarah hadis itu, kalau zakat kan wajib Pak, disempurnakannya pakai sedekah sunnah. Gitu ceritanya. Kemudian puasa wajib Ramadan disempurnakannya pakai puasa sunnah yang sejenis maksudnya. Maka haji umroh itu disempurnakan ya pakai umroh setelah sekali itu kan yang wajib. Umroh berikutnya itu sunnah. Itulah ba'diyahnya lah lebih kurang. Nah begitu caranya untuk menyempurnakan, karena sejenis dia harus yang sejenis baru bisa menyempurnakannya. Gitu ceritanya Pak. Tapi ingat Pak ya, yang disempurnakan ini adalah kesempurnaan keutamaan atau fadilah, bukan kesempurnaan rukun dan syarat. Kalau rukun dan syarat nggak bisa diganti dengan perkara sunnah. Misalnya sholat wajib, Fatihahnya nggak baca, nggak bisa diganti sholat sunnah aja, nggak bisa. Ini perkara wajib, nggak bisa diganti kecuali menyempurnakan syarat dan rukun. Jadi dilihat dulu, yang bisa digantikan dan ditutupi ditambal itu adalah yang sunnah-sunnah, adab-adabnya. Jelas ya? Terakhir. Maaf Ustaz, masih nyambung ke yang tadi. Kan diulang sholatnya yang sholat di pesawat masih waktu, kemudian diulang sesampainya di juga. Niatnya kodoh. Ya benar. Niatnya kalau Bapak nggak pakai kodoh juga nggak apa-apa. Usolli fardu aja. Walaupun sudah lewat waktu. Nggak apa-apa, udah lewat waktu, nggak terikat dengan waktu.
Jadi Bapak boleh sholat yang tadi itu yang dihormati waktu itu diulangnya boleh subuh misalnya, digantinya pas isya, digantinya pas maghrib boleh. Usolli fardhu. Nanti mau nggak mesti di bandara sholat sih memang, tapi ya biar enak memang di bandara. Kalau nggak bisa juga ya sudah nanti di hotel. Pokoknya intinya tetap wajib diulang, walaupun nggak wajib bersegera. Bisa nanti ya. Apa sih Pak? Terakhir. Ya. Waalaikumsalam. Biasanya itu kita kalau umroh itu ada keinginan untuk umroh berkali-kali dalam waktu yang sama. Oh iya betul. Ya itu niatnya itu apa kita mesti keluar kota dulu untuk umroh atau gimana sih? Ya, jadi Pak, ini satu aja kan? Satu lagi. Oh, satu lagi. Pada saat tawaf itu kan kalau lagi ramai itu biasanya kalau sama pasangan sama istri kan suka pegang-pegangan. Iya. Itu mazhab di mazhab itu sebenarnya boleh. Iya. Yang pertama Pak, untuk umroh, nah ini juga sama. Rukunnya niat, tawaf, sa'i, cukur. Nah, niat atau ihram harus di mikot. Kak, bisa nggak di mikot? Misalnya Bapak langsung aja deh, tapi bayar dam. Lebih mahal bayar damnya, mendingan ke mikotnya cuma 10 real. Ya pakai taksi. 10 real kurang lebih 15 real gitu kurang lebih ya segitu itu pakai taksi, pakai angkot yang lebih murah lagi pakai angkot rame-rame maksudnya. Ada angkot keren lah angkotnya ya gitu, kayak model high S gitu lah ya kayak gitu model-modelnya begitu. Nah itu perginya yang paling deket itu Tan'im. Nah jadi kalau Bapak mau umroh lagi tinggal pergi ke Tan'im bayar 10 real kurang lebih, apalagi kalau satu taksi bisa patungan tuh 3 orang ya bisa gitu kurang lebih 10 real kurang lebih, terus sampai ke Tan'im niat. Bapak udah pakai pakaian kayak gini nih dari hotel nih, udah pakai pakaian ihram gitu kan. Nah, terus ke Tan'im niat sholat sunat ihram, niat jalan dah. Sholat sunat ihram, sholat di sana Masjid Sayyidah Aisyah sebutnya karena Sayyidah Aisyah dari sana mikotnya waktu itu. Untuk umroh balik ke Mekah gitu terus. Jadi setiap kali mau umroh ke Tan'im. Kalau mau yang agak jauh Hudaybiyah, tapi agak jauh gitu ya. Nah, ini Tan'im yang paling dekat itu udah paling seneng dan paling enak Tan'im aja. Paling cuma 10 menit Pak, 15 menit. Itu aja balik lagi. Jadi bolak-balik 20 real gitu lebih ya lumayan lah emang. Tapi emang kita bisa berumroh berkali-kali lah intinya kayak gitu. Terus yang kedua, kalau dalam mazhab kita memang batal. Makanya mau nggak mau harus pindah mazhab. Menyentuh perempuan tadi kan, khususnya istri itu dalam mazhab kita batal Pak, karena istri itu bukan mahram, istri kan. Karena bukan mahram jadi kita bisa nikah. Kalau dia mahram ya kita nggak bisa nikah dia orang mahram. Nah, jadi karena dia bukan mahram, akhirnya batal. Nah, tapi kita bisa pindah mazhab, tapi cara wudhu yang sunah-sunahnya diamalin ya, gosok-gosok semua kepala gitu kan. Jadi biar kita bisa ikut mazhab yang membolehkan tidak batal, mazhab Hanafi misalnya. Itu nggak apa-apa udah pegangan tangan, biar nggak hilang istrinya kan, di rantai juga nggak apa-apa lagi, lebih nggak hilang lagi gitu kan. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be